Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri anugerah-anugerahnya, nikmat-nikmatnya, rahmatnya, demikian pula hidayah maupun taufiknya kepada kita. Yang dengan anugerah-anugerah tersebut, maka kebaikan-kebaikan pun semakin dimudahkan bagi kita. Dan semoga kita selalu diberi kekuatan untuk bisa melakukan berbagai kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita ini benar-benar menjadi hidup yang bermanfaat, hidup yang diberkahi, dan akhirnya kita nanti akan diterima oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam juga kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga, para sahabat maupun umatnya sampai akhir zaman. Sebelum saya melanjutkan, ada pertanyaan? Mau nggak? Betul Pak? Dalam satu rapat, orang dikatakan mengawali kebijakan, sudah hadir Pak aku sebenarnya. Awalnya keseluruhan daya di mana bersyukur aku ajarkan kepada Gus. Itulah jelas tadi. Tapi si pembicaraan itu tidak istighfar, tidak macam-macam, tidak bermasalah. Sehingga semuanya itu gemuruh. Tapi karena bergerak itu kira dosa nggak Pak menyampaikan bersyukur kepada satu Pak Agus, Pak Bupati mana? Itu tidak dosa. Tidak. Karena apa? Karena hakikatnya memang bersyukur itu puncaknya kepada Allah. Tetapi rasa syukur kita kepada Allah itu bisa kita wujudkan dalam bentuk syukur kepada makhluk. Itu hampir sama dengan pujian. Jenengan itu segala macam pujian hanya milik Allah. Tapi jenengan kan sering mengatakan, oh bocah ini kok bagus, bocah ini kok pintar. Ya udah, boleh memuji orangnya. Ya, boleh. Bahwa beliau mengatakan anak ini pintar, anak ini cantik, kembang melati ini harum, indah, mawar ini wangi, indah. Itu sebagai tanda kita memuji Allah melalui makhluk ciptaannya Allah. Sama saja dengan bersyukur, ya. Atau misalnya Anda bersyukur kepada Allah, tapi melalui ucapan terima kasihnya kepada makhluk. Sekarang begini, bersyukur itu dalam bahasa kita seperti apa? Terjemahnya bersyukur apa? Enggak, terjemahannya apa kalau saya bersyukur pada orang misalnya? Berterima kasih kan? Matur nuwun dumateng Bapak Kepala Desa, matur nuwun dumateng Bapak Bupati. Boleh enggak? Bahkan umumnya kalau kita Allah atau kebaikan. Nah itu seperti itu. Sebenarnya puncaknya ke sana, cuma kita syukurnya kita lewatkan orang-orang atau makhluk-makhluk Allah, di mana makhluk-makhluk Allah tadi itu menjadi wasilah sampainya nikmat-nikmat Allah kepada kita, sampainya anugerah Allah kepada kita. Maka barang siapa yang tidak mau mensyukuri kepada sama manusia, ia nggak bisa bersyukur kepada Allah. Gitu loh Pak. Jadi tidak apa-apa. Ada nggak? Ya. Ada lagi badan? Ya nggak apa-apa. Ini hal-hal yang sedemikian rupa ini kadang-kadang mengganjal pikiran kita. Nanti kalau belum kita buka, ya, iya.
jadi begini, termasuk pujian. Pujian itu kita mengatakan, kita menyadari bahwa semua jenis pujian itu hanya untuk Allah. Makanya mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang terlalu saklek. Wah, matur nuwun ya, atas jasa Anda saya bisa berhasil. Kan kadang-kadang kita begitu ya. Ada orang saklek, bersyukurlah kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Saya berterima kasih kepada Allah itu melalui Anda, karena Anda yang menjadi wasilah sampainya kebaikan itu pada saya. Berarti apa? Allah, kita sadar bahwa Allah di dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada makhluknya itu kan juga memberikan berbagai macam jalan dan cara. Nah, cara-cara itulah yang juga harus kita apresiasi. Semuanya apa? Kita sadar Allah. Tapi jenengan coba misalnya, jenengan sudah berbaik hati kepada saya, besar sekali jasanya pada saya. Aku menang ya sama Anda, tapi saya bersyukurnya pada Allah. Kira-kira jenengan gendel, saya tidak berterima kasih pada Anda. Sama sekali aku orang ngomong matur nuwun ora, tapi aku betul-betul bersyukur sama Allah. Jenengan kira-kira gendel ora? Gendel. Jadi seperti itu loh, Pak. Ya. Jadi memuji Allah itu satu, kita tahu bahwa memang Allah lah zat yang maha terpuji, di mana setiap perbuatan Allah itu tidak ada satupun yang benar atau tidak ada yang tidak tepat. Pertama. Kemudian semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga baik dan sempurna, walaupun apapun bentuknya. Jangan boleh jadi melihat bangkai. Bangkai ini pun disini boleh. Delok bangkai tikus neng dalan wis dihukum singkat disini boleh. Itu sempurna apa tidak? Ya sempurnanya bangkai seperti itu. Seperti itu. Karena dengan demikian nanti segera setelah dimakan ulat-ulat itu, dia akan habis, akan berubah bentuk menjadi makhluk yang lain yang bisa jadi bermanfaat. Kita kan nggak pernah tahu ini. Ini proses yang ditempuh oleh Allah. Alhamdulillah matur nuwun singgate. Berarti matur nuwun ini masih singgat, Pak. Dan itu proses yang ditetapkan oleh Allah kepada makhluk. Nah, jadi cara bersyukur kepada Allah itu salah satunya adalah pertama, kita sadar bahwa semua nikmat itu dari Allah sumbernya, semua anugerah itu dari Allah, dan Allah ketika memberikan anugerah-anugerah itu juga selalu memakai wasilah atau cara. Nah, cara-cara ini juga harus kita apresiasi. Kita nggak boleh mengabaikan cara, karena itu cara itu menjadi Allah. Karena Allah yang menyimpan persediaan rezeki bagi setiap makhluknya, di mana Ia menyimpan setiap rezeki untuk setiap makhluk kan sudah ditetapkan Allah. Dan cara Allah menyampaikannya sekalipun, Allah juga sudah menemukan caranya. Ada lagi ya. Bahkan kadang-kadang kita ini terheran-heran ya. Ada cara yang hanya Allah sendiri yang tahu, tidak kita sadari, bahkan kita tidak bisa mempelajarinya. Maka disitulah adanya inayatullah. Inayatullah itu adalah anugerah Allah kepada seseorang, kepada hamba, kepada makhluknya yang tidak menggunakan media yang kita kenal dengan istilah sebab akibat. Itu namanya laduni. Anugerah Allah berupa ilmu. Jangan tahu-tahu kalau sudah ngerti wae tanpa ono sing
mengajari tanpa Anda belajar. Para nabi itu kan seringkali juga diberi ilmu laduni, gila. Yang ngajar Allah langsung tanpa menggunakan media yang kita kenal. Rezeki pun ada, rezeki yang sifatnya laduni. Contohnya apa? Nabi Zakaria sebagai contoh. Itu dulu kan sudah sepuh banget, sudah sepuh sekali, tulang belulangnya sudah rapuh, terus kenal osteoporosis bungkuk, balungnya sudah rapuh, ubannya sudah menyala di atas kepala, badannya sudah rentah, ya, usianya sudah lanjut, demikian juga istrinya juga sudah tua, dan istrinya dikenal sebagai wanita yang mandul. Nabi Zakaria. Tetapi meskipun begitu, dia tidak pernah berhenti berdoa dan tidak berputus asa. Tetap minta anak. Ya kamu kan belum peraih, kalau orang sudah kondisi seperti itu, serasa menjalur anak, lah, itu anak bayi malah terkosong. Kalau istrinya hamil di usia segitu, kira-kira terkosong betul ya? Pandangan kita masih ngerepotin tok, itu kan sakit. Orang sekarang zaman sekarang bidan kalau dokter itu pun boten sah ngandek malih nggih. Wis tuwa pasti kan dianjurkan begitu gitu. Bahkan kadang-kadang ada rumah sakit kalau usia sudah di atas 55 tahun, bahkan kadang-kadang ketika terdeteksi kehamilan di awal pendet mawon gitu nggih, itu ya sesuai dengan sebut sangat pakai boten kuat kan malah begitu. Tapi Nabi Zakaria bukan begitu. Bahkan ketika dalam keadaan mandul itu, beliau meminta begini, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dan saya ulang tulis ayatnya nanti jadi bisa beda. Meladunka. Oke, betul. Kedua, ketika Siti Maryam itu adalah putra Imran. Karena sejak kecil ditinggal mati orang tuanya, maka pengasuhannya diambil alih atau yang dapat jatah itu yang dapat jatah adalah Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria itu sangat kagum dengan sifat Maryam yang masih kecil, baik, pinter, ayu, soleh, sehingga dalam usia yang sudah tua tadi itu dia tetap pengen punya anak dewi itu loh. Enggak anak ini supaya Maryam soleh, syukur-syukur lanang sudah di Nabi kan gitu kita. Nah, maka doanya pakai miladunka. Miladunka itu apa artinya? Dari sisimu. Cuma bedanya dari sisimu di situ, secara sadar Nabi Zakaria itu memahami bahwa kalau cara alamiah normal pakai logika manusia bakal kelakuan. Tapi berhubung yang diminta itu adalah berdasarkan kemahakuasaan Allah. Kemahakuasaan Allah itu apa? Allah itu kalau sudah berkehendak kun mayakun. Maka kalau berdasarkan kekuasaan Allah, apapun tidak ada yang tidak mungkin. Maka dia mintanya pakai miladunka. Dari sisimu. Berbeda dengan ucapannya Siti Maryam. Siti Maryam itu dulu
Kemudian Nabi Zakaria itu heran. Di tempat kediamannya, kamarnya Siti Maryam atau depan kamarnya Siti Maryam itu sore kali banyak makanan, banyak rezeki. Ya, sehingga Nabi Zakaria itu bertanya, ya Maryam, anna laki hada? Qalat hada min indillah. Min indillah. Min ladunka, dari sisimu. Min indillah juga ada dari sisi Allah, sama-sama dari sisi Allah, dan dari sisimu, musuh itu juga Allah. Cuma bedanya kalau min ladunka itu tanpa melalui proses yang natural yang dikenal oleh manusia. Makanya yang kayak saya jelaskan tadi ya, nah secara alamiah logika manusia, Zakaria dan istrinya itu sudah mungkin berketurunan langsung dari rahimnya sendiri, dari benihnya sendiri, sudah tua, renta, bojone mandi, dan juga sama-sama sudah tua. Nah itu makanya dia mintanya lanjutkan, rasanya proses sedikit, pokoknya aku soalnya pun payah pun gitu saja. Itu sekarang seperti itu. Berbeda dengan Siti Maryam, ketika ditanya di kamarnya itu banyak rezeki. Dari mana umat Zakaria tidak pernah memberikan makanan-makanan sebanyak itu? Segala macam makanan, bahkan termasuk di antara dalam kisah itu diceritakan, dalam lewat itu diceritakan bahwa buah-buahan dari berbagai penjuru dunia itu seringkali ada makanan-makanan yang bagus-bagus yang tidak pernah diberikan oleh Zakaria itu semuanya. Terus dari mana? Maria mengatakan, dia berkata, hadza min indillah, ini semua dari Allah. Min indillah dalam arti bahwa dari Allahnya itu ada cara, ada asbab, ada hukum sebab akibat yang digunakan Allah untuk sampainya rezeki itu ke tempat Maryam. Nah, caranya apa? Nah, ini orang yang menurut sebagian ahli tafsir bahwa Siti Maryam itu memang diberi kamar oleh Nabi Zakaria di samping dekat dengan kamarnya Nabi Zakaria, di dekat mihrabnya masjid. Dekat mihrabnya masjid. Nah, Siti Maryam itu juga rajin mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Zakaria kepada para jamaahnya. Nah, tapi dia anak pintar juga sering membantu jamaah yang lain. Nah, karena anaknya cantik, pintar itu, jamaah-jamaah yang datang dari berbagai penjuru itu merasa punya simpati yang sangat besar, sangat senang dengan Maryam ini. Maka tidak mustahil mereka yang datang dari jauh membawa oleh-oleh sebagainya diberikan ditaruh di depan kamarnya Maryam. Maryam juga nggak tahu kok tahu-tahu bisa ada di situ, tapi kan jelas itu ada proses yang digunakan oleh Allah untuk sampainya rezeki sampai kepada Maryam. Dengan kalau berdoa mau meminta kebiladun juga nggak apa-apa, tapi mau pakai min indika juga nggak apa-apa itu. Nah, walaupun akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyingkap sebagian takdir rahasianya. Tapi rahasia seperti apa? Yaitu bahwa kenapa
dalam usia yang sudah sangat tua seperti itu, kok akhirnya Nabi Zakaria diberi anak dari darah dagingnya sendiri dengan istri yang juga sama-sama sudah tua. Ternyata Allah membukakan rahasia, dan rahasianya akan ditiru. Bukan hanya ditiru, untuk keberhasilannya susah dimereni. Itu. Karena sudah tua renta begitu, keadaannya dipulihkan seperti muda belia kembali. Zakaria yang sudah tua dikembalikan perkasa ke zaman Zenan nomene. Bojone sing wis mandul dijadikan subur kayak masih muda remaja. Mulai caranya Anda boleh melakoni, ini keberhasilannya aja ngeri. Karena tidak semuanya bisa berhasil, gitu. Apa rahasianya? Innahum kanu yusari'una bil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban. Ya. Cirinya apa? Mereka selalu bersegera menjemput setiap kebaikan yang mereka dapati. Ada peluang berbuat baik itu orang mau cepat-cepat. Nah, kebanyakan kita ada peluang kebaikan orang yang menyingkir sih. Sekarang lagi musim orang menggalang dana bantuan, musim lah, kan gedek-gedek gitu kan. Ada kegiatan misalnya di sini di masjid akan mengadakan kegiatan yang gede, undang penceramah yang top, nanti konsumsinya besar gitu kan. Semua sekarang paling gosip lah, belum kan jadi saya. Nah, kalau Nabi Zakaria enggak, setiap ada peluang kebaikan dia akan berlomba untuk mendapatkan yang terbaik. Salah satu ciri yang terbaik adalah dia akan lebih dulu melaksanakan perintah kebaikan. Satu. Yang kedua, wa'd'una raghaban wa rahaban. Selalu berharap dan memohon kepada Allah dengan penuh harap dan optimisme dan penuh ketundukan kepada Allah, dengan penuh rasa takut dan kagum atas kebesaran Allah kepadanya. Surat Al-Anbiya ayat 90. Itu jawabannya, rahasianya. Al-Anbiya 90. Kenapa kok bisa seperti itu? Apa rahasianya? Allah bukakan. Ternyata mereka itu punya rahasia, dan itu rahasia nggak instan. Itu sudah dijalani sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, yang sampai akhirnya dijaga. Aslahna lahu zawjahu. Gitu loh. Kami kembalikan kondisi istrinya kepada keadaan sedia kala. Artinya apa? Senang, seger meneng, subur lagi, tidak mandul. Itu satu. Dikarenakan apa? Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban. Karena mereka selalu tidak pernah berhenti. Di samping bersegera melakukan setiap kebaikan, juga senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harapan optimis bahwa doanya pasti dikabulkan, dan penuh kagum atas kebesaran Allah yang selalu ditambahkan padanya. Nah, ini makanya di situ cara memintanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya. Habli itu artinya berikan, dari kata wahaba. Wahaba itu menghadiahkan atau menganugerahkan atau memberikannya secara cuma-cuma. Memberikannya secara cuma-cuma. Ini dari Allah kepada
habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkan kami kepadaku keturunan yang baik. Surat Al-Imran ya. Surat Ali Imran ayat 38 Pak. Ya, kan? Ada lagi pertanyaan betul? Ya, monggo. Kalau bukan mahram, tapi imaman bukan berdua itu boleh nggak? Bukan mahram berimam berdua boleh. Boleh. Tapi sebaiknya ada penghalang. Ada penghalangnya. Tidak langsung. Gitu ya? Walaupun pendek, Ya. walaupun penghalangnya pendek kayak Ya, hijab. ya. Jadi misalnya dengan masuk anu masuk ada mau sholat, ada tanya Pak mau sholat dulu ya, boleh saya jadi makmum Pak? Oh boleh, jalani belakang, boleh. Dan jaraknya tidak harus dekat, boleh 2 sok, 3 sok, boleh. Yang penting gerakannya terlihat agak banyak terlihat. Yang lain lagi? Pak, afdolnya tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku pakai yuhyi wa yumiitu atau tidak? Dua-duanya baik dan benar. Dua-duanya baik dan benar. Karena Rasulullah mencontohkan dua-duanya. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ada. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang lebih komplit lagi? Pernah dengar yang komplit lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun daimun la yamutu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah lahul mulku wal hamdu wa huwa hayyun daimun la yamutu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang seperti itu. Jadi banyak dibaca. Ada wa huwa hayyun daimun la yamutu, artinya dialah yang maha hidup, yang kekal kehidupannya dan tidak akan pernah mati, dan dia yang menghidupkan dan juga dia pula yang mematikan makhluk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga saja. Ya, cuma kadang-kadang ada orang ya, yang gini, mungkin jenengan pernah dengar ketika habis sholat menjenengan wiridan yang biasanya kalau setelah salam apa? Setelah salam itu doanya wiridannya apa? Istighfar. Istighfar. Dan di mana istighfarnya? Kalau kita yang sudah biasa astagfirullahaladzim diteruskan. Ya. Tapi ada yang mengatakan nggak boleh itu. Istighfarnya 3 kali itu astagfirullah, 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 nggak usah ditambah-tambah. Pernah dengar gitu kan? Nah, Ya, memang ada yang mengatakan seperti itu. Tapi bahwasanya dari berbagai riwayat, contohnya adalah dari Umar, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud
yang mengatakan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum setelah selesai sholat 3 kali, jadi lengkap seperti yang kita baca itu, dibaca 3 kali, maka doanya diampuni walaupun sebanyak wedi. Jadi ada di dalam kitab atau hawi ada semacam itu. Dalam kitab-kitab yang lain ya, kalau mau dalam kitab sirah banyak ya, yang memang kadang-kadang memang ada redaksi hadis yang sangat simpel seperti tadi. Barang siapa yang setiap habis sholat membaca astagfirullah 3 kali, diampuni dosanya sebanyak apapun, kan gitu. Astagfirullah 3 kali itu dimaknai astagfirullah, 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 cuma begitu. Juga kalau astagfirullahaladzim itu nambah-nambah. Nah, kenapa kok enggak boleh? Yang tidak istighfarnya ditambah-tambah itu rasa menurut dia. Cuma enggak sesuai sunnah Rasul, kata dia juga. Masalahnya ketika dicari-cari sunnah yang lain, hadis yang lain menunjukkan bahwa Rasul juga pernah bersabda dengan redaksi yang lebih lengkap yang tadi itu. Ada ya? Jadi tidak harus astagfirullah. Ya itu kalau jenengan ke susu ya apa? Itu cara zikir yang cepat kita. Maca tasbihnya ping 33, tahmidnya ping 33, takbirnya ping 33. Suwen Pak. Jangan itu baik. Ada pikir yang ringkas betul. Tasbih yang simpel itu subhanallah, alhamdulillah, ada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arsyih menjadi kalimah mau coba yang telu. Terus berbeda pirang-pirang jam itu. Ngalahkan pikir pirang-pirang jam itu. Karena dulu Rasulullah pernah istrinya itu baru subuh zikir orang mandek-mandek nanti jam 10-an Rasulullah balik lagi kalau pindah. Kamu sejak tadi di sini iya, belum pindah belum. Aku tadi diajari sama Allah zikir 3 kalimat aja, terus ngalah lah zikir sama Allah yang amin. Tadi itu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini pernah jadi yang susu mau coba yang dulu melayu guys. Itu kalau mau simpel, ya boleh enggak? Boleh, jadi yang jelas itu. Kenapa kok kita harus kayak yang panjang-panjang? Artinya kita ini ingin memanfaatkan waktu berlama-lama juga dengan Allah itu. Karena kemesraan dengan Allah itu jangan cepat berlalu. Kan gitu-gitu. Jadi aja saya nak pertemuan teman-teman reunian itu ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kan gitu-gitu. Masa kemesraan dengan Allah kok pengen akhir-akhir rampung. Itu diantara seperti itu. Jadi kenapa? Walaupun yang Anda baca hanya sebatas tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, tapi bacanya orang cepat bisa. Allah itu kan tidak menganggap jumlah bilangannya, tapi kedalaman hati Anda ketika mengucapkan zikir itu yang penting. Berapa? Ya kalau bisa sih bisa wae apa. Tapi kalau tidak ya ora apa-apa, sing penting itu intensif. Artinya intensif itu bisa dihayati secara mendalam. Jadi kan kalau misalnya ini ada cerita seorang penjual makanan keliling itu biasanya kalau menawarkan itu misalnya apalah yang jual makan keliling dengan teriakan-teriakan menawarkan dagangannya apa kalau di sini. Kalau yang bakal keliling kalau menawarkan bandel suaranya bakpao, sate, tape, tahu bulat. Ini wis rekaman Pak. Ada seseorang itu jualan seperti itu, biasanya nawarin
sujud. Nah dia itu diperhatikan oleh seseorang yang memperhatikan ustaz. Ini kok oleh nawati ke orang acek, artinya orang runtun kayak pedagang-pedagang lainnya. Ditanya, Bang, biasanya kalau orang menawarkan dagangan itu kan jarak penawarannya kan cepat-cepat, sate kan gitu biasa aja. Jenengan kok anak-anak. Jawabannya itu dia cukup mengagumkan dan juga cukup menghentakkan hati kita. Itu mengatakan ini, Pak, saya itu sudah tidak punya orang tua. Dan dulu ketika orang tua saya masih hidup itu saya masih nakal. Sehingga ketika orang tua saya meninggal itu saya belum bisa membalas kebaikan orang tua saya. Maka sekarang itu saya selani setiap sertifikat dagangan itu, misalnya aku sate mangga diselingi zikir mendoakan wong tuane sira wali yang telu barang sate itu sepanjang jalan itu begitu. Jadi jarak antara satu penawaran dengan penawaran yang lain yang cukup panjang itu diselingi untuk mendoakan wong tuane. Rabbi firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali daya. Hatinya tadi itu kan bisa membuat kebiasaan begitu kan sudah luar biasa, Pak. Ya, masalah berkahnya apa pokok alam, tapi itu saja. Itu dia sudah membuat kreasi amal baik yang juga sebenarnya tidak memberatkan, tapi didasari penuh kesadaran bahwa inilah satu-satunya cara saya yang bisa saya lakukan dengan mudah untuk memberi manfaat kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Nah seperti juga misalnya kalau dirunut dari rendi kan gitu kan susah banget. Maka seperti salah seorang penjual roti di Basra itu, di Basra istighfar terus, yang di Banten itu istighfar terus. Dari ini tidak beristighfar mandek itu kan nggak ada, tapi nyatanya dia lakukan sepanjang waktu dia habiskan untuk beristighfar meskipun diselingi dengan kerja yang lain-lain, adonan roti, makan roti, macam-macam notot dagangan, resep-resep tempat jualannya selalu dibarengi dengan istighfar. Ya, terucap Pak, sehingga tamunya itu tahu. Maka dia akan suatu malam itu menyelamatkan seseorang yang diusir dari masjid. Nah, yang diusir dari masjid itu aku orang masjid Rento, betul orangnya tamunya. Tidur di sana diusir lagi Pak. Dorong-dorong sampai ke jalan. Nah sampai di jalan kebetulan dekat dengan penjual roti itu. Pak, kalau hanya untuk minum semalam di tempat saya ada tempat itu tempat buat roti dan tempat jualannya Pak. Nah ketika sampai di situ menjelang istirahat dia menyaksikan si penjual roti itu gawe roti, moleni dan seterusnya. Kok selalu istimewa? Berarti kan bersuara kan Pak kalau pulang. Kamu sudah berapa lama kalau gitu? 30 tahun. Dia kan ada berkreasi kan itu Pak. 30 tahun. Nah, kebetulan si tamu tadi itu berkesempatan. Hasilnya apa selama 30 tahun? Jawabnya, semua keinginan saya dijabai Allah. Dia kan sebagai orang yang bisa melakukan kebaikan seperti itu, pasti kan orang soleh kan Pak. Dan pasti keinginannya kan keinginan yang diridhoi Allah kan. Nah, semua keinginannya diijabah oleh Allah kecuali satu. Apa satu itu? Keinginan saya bercita-cita ingin bertemu dengan Syekh Imam Hasan Al-Basri.
Dia nangis kaget. Ternyata saya seakan-akan digerakkan Allah, saya tidak punya tujuan apa-apa dari Basrah ke Baghdad. Setelah sampai sini mau diusir-usir didorong ke jalan supaya saya ketemu kamu. Saya inilah Hasan al-Basri. Berarti kan akhirnya semua cita-cita terkabul kan? Begitu. Nah kalau yang penjual yang tadi yang saya ceritakan boleh jadi ustaznya nggak cuma nanya hasilnya apa, tidak ngerti. Yang jelas dia merasa bahwa itulah salah satu cara untuk dia mewujudkan baktinya kepada orang tua, yaitu menunggu. Mungkin dia juga pernah mendengar ustaz yang menyatakan bahwa kalau seseorang itu sudah mati, amal perbuatannya kan terputus kecuali dari 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Dan dia ini berubah menjadi anak soleh supaya pahala orang tuanya tidak terputus. Nah itu. Jenengan mau menciptakan apa terserah. Dan itu rasa betul dalil kayak gitu. Rasa dari kami dalilan. Ya kan. Pokoknya yang penting apik. Dalilnya kalau begitu itu dalil umum. Ya. Hal-hal yang demikian itu dalilnya dalil umum, bukan harus khusus seperti itu. Nabi orang contohnya menolak. Nabi orang sahabat orang melakoni kayak gitu dan seterusnya. Itu dalil umum. Dalil umumnya mana? Dalil umumnya adalah ya, 1. Ya ayyuhalladzina amanu billahi dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Beristighfar atau berdoa itu bagian dari zikir, benar. Ya kan, itu kan bagian dari zikir kan? Nah, iya, sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian kalau itu dalam bentuk istighfar, misalnya seperti firman Allah di dalam surat Nuh ayat 10, "Faqutus istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Istighfarlah kamu kepada Rabb kamu, karena sesungguhnya Rabb kamu itu Maha Pengampun. Masuk grup di sana istighfar. Gitu kan? Pasti kan bolak-balik gitu. Sebanyak-banyaknya kan begitu. Kalau mau tasbih sama. Sabbihuhu bukratan wa asila. Jadi dalilnya kan dari umum semua. Gitu. Ya seperti itu. Dahulu sahabat itu juga seperti itu. Ya, salah satunya itu ada sahabat yang Abu Hurairah itu ceritanya. Sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, saya lupa namanya. Jadi menjelang tidur dia tuh berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali. Ini kan saat itu kan alat hitung berumur ini. Dulu belum ada orang menciptakan tasbih yang kita miliki sekarang ini. Apalagi yang alat hitung elektron pencet-pencet itu rumono. Nah makanya dia bikin kreasi sendiri. Tali panjang diikat jadi simbol-simbol kan, sampai 1000 simbolnya. Jadi tangannya ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rambut mesti saya buka. Itu kan kreasi. Ya itu kreasi. Tidak masalah, itu media loh itu. Intinya apa? Ya intinya bukan media yang dipakainya, tapi intinya adalah zikirnya, mengingat Allahnya yang sebanyak-banyaknya. Jadi kembali lagi bahwa untuk mengingat Allah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilahnya. Carilah wasilahnya. Wasilahnya apa? Caranya, medianya, agar ketakwaan itu bisa terwujud. Masih ada lagi badan? Satu lagi kalau ada. Apa? Nabi Ayub yang ini masih yang turun itu. Ya, Rabbi ini masanya turun antara
Ya. Apa ya? Lengkapnya. Doanya, makanya ya itu aja Rabbi inni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya. Tapi itu mau dilihat mau jenengan sengsara terus, Pak. Halo. Masa sengsara terus. Itu kan cuma wong sengsara terus. Ya masa jenengan sengsara terus. Oh, kayak kepenake. Ya kan? Itu apa itu? ya. Ya itu surahnya Rasulullah, surahnya Nabi. Ya. Iya. Dan masa jenengan ada perkosa itu kan keluhannya Nabi Ayub yang sedang menderita. Dan jenengan orang menderita kok sing rasa syukur kepada itu. Ya. Iya, karena Nabi Ayub itu diuji atas permintaannya setan. Dan jenengan itu orang dijabut malah hubungannya sangat betul. Makanya berdoa itu perlu juga memahami konteks. Dan saya sampaikan, ada doa yang mungkin penjenengan pernah mengamalkan atau pernah mendengar orang mengamalkan. Apa? Di surah Al-Maidah ayat 114. Doanya dahsyat. Ya. Rabbi sebentar tak carikan. Sebentar, Bang. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Bagus itu doa. Artinya kalau dipenggal segitu bagus. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan makanan dari langit yang menjadi hari raya bersama pesta bagi kami sekarang ini dan untuk semua orang-orang nanti. Dan sebagai tanda bahwa Engkau adalah yang Maha Memberi rahmat, karena Engkau sebaik-baik yang memberikan rezeki. Apa itu sebenarnya? Ya? Ya, makan itu ada. Kalau saya non sewu rawani saya jalan dengan itu. Kenapa? Itu Nabi Isa ndonga seperti itu mergo nuruti murid-muridnya sing ngrumpaki percaya dengan satu kenabian Nabi Isa, dengan kemujizatan Nabi Isa. Karena ayat sebelumnya mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ini pertanyaan murid-muridnya, bisakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit untuk kami? Ingatlah ketika orang-orang Hawariyun berkata, wahai Isa putra Maryam, apakah Tuhanmu bisa menurunkan hidangan dari langit kepada kami, kepada kita? Dijawab Nabi Isa, kita Allah, berasa neko-neko, berdiyor Rasulullah. Itu bahasa ini kan, berasa neko-neko jalur ikan. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar beriman. Dijawab lagi oleh murid-muridnya, nuridu an na'kula minha, kami ingin memakan hidangan dari langit itu. Wa tatma'inna qulubuna, dan kami juga ingin hati kami tentram. Wa na'lama an qad sadaqtana, dan kami juga menginginkan agar kami paham betul bahwa Engkau telah menganggap iman kami ini benar terhadapmu. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan supaya juga kami menjadi saksi-saksi atas kebenaran mukjizat itu. Jadi selama ini ketika melihat Nabi bisa menghidupkan mati, orang mati, menyembuhkan orang sakit lepra, menyembuhkan orang buta, mereka akan menyaksikan, belum percaya bahwa kok ini jaluk diturunkan hidangan pesta dari langit. Pertanyaannya itu yang lebih tidak enak lagi. Hal yastati umrah, bisakah Tuhanmu
Itu kan kayaknya belum percaya tuh. Makanya terus akhirnya Nabi Isa, "Kowe iki wedi lho Gusti Allah kan jaluk supaya ngono kuwi rasane ngono kuwi ibaratnya kan gitu kan." Maka dengan alasan yang seperti disampaikan tadi itu akhirnya Nabi Isa yang bertanya, berdoa kepada Allah. Qala Isa bin Maryam, Isa berkata, "Allahumma Rabbana, ya Allah Rabb kami, anzil alaina, turunkan kepada kami ma'idatan minas sama, hidangan untuk pesta dari langit. Takunu lana idan di awalina wa akhirina, agar dia menjadi pesta besar untuk kami yang saat ini di awal ini dan juga untuk nanti di akhir. Wa ayatan minka, dan sebagai tanda bukti kebesaran kekuasaan. Warzuqna, dan berikanlah kami rezeki. Wa anta khairur raziqin, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Dijawab oleh Allah. Qala Allahu inni munazzilu alaikum. Oke, tak dunte hidangan untuk pesta dari langit. Tetapi faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzabal la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Tapi ingat, setelah ini ada sampai yang kafir di antara kalian, ada ingkar di antara kalian, aku akan siksa dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada siapapun hamba-Ku. Resikonya gede bener. Mulai aku akan ngomongin ngomong perawaannya, konteksnya apa, konteks ngomongnya. Karena diambil kembali, apa ya? Termasuk berjangka, dia masih banyak. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa kalau itu. Misalnya amzil alaina rizqan minas sama apa-apa di konteks ini. Konteksnya ngomongnya apa ini? Maka berdoa itu kalau kita paham konteksnya, pertama bisa berhati-hati. Kedua, kita bisa menghindari doa-doa yang sebenarnya itu tidak layak. Contoh yang lain, doanya Nabi Sulaiman. Rabbi firli wa habli mulkan li ahad, mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ini doanya Nabi Sulaiman. Dulu tuh ceritanya Nabi Sulaiman itu kan diberi anugerah yang luar biasa. Di antara nikmatnya itu kalau sekarang itu kendaraan mewah lah, koleksi kendaraan mewah-mewah seperti puluhan miliar itu berjajar. Kalau dulu udah jantan dari berbagai negara hebat-hebat itu. Nah itu sampai betul-betul Sulaiman tergiur sehingga dia diingatkan. Maka akhirnya dia memohon ampun kepada Allah. Maka ucapannya Rabbil firli, Tuhanku ampunilah dosaku. Wahabli, dan anugerahkan kepadaku mulkan, kerajaan layak bagi ahadin min ba'di, yang tidak layak dimiliki oleh seorang pun sesudahnya. Jadi minta kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun sesudahnya. Itu kan artinya kasih ngaku-ngaku teman-teman. Makanya dulu Nabi Muhammad itu pernah ditawari oleh Nabi Malaikat Jibril menjaluk kerajaan supaya kerajaan barat timur itu bersatu di bawah kekuasaan Nabi Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Wis dijaluk Nabi Sulaiman. Aku mau tawaduknya Nabi Muhammad seperti itu. Wes cukup bagiku saya diberikan kuasa Allah untuk bersyafaat kepada umat-umat di hari kiamat. Nabi-nabi mereka sebelum Nabi Muhammad itu kerajaannya sebesar apapun, tapi mereka nggak punya hak syafaat kepada umatnya. Lebih besar mana kira-kira? Kira, wes cukup lagi sampai syafaat untuk umat. Oh itu makanya kadang-kadang doa-doa seperti itu. Mentang-mentang harus nyalon bupati, ngamalnya dengan Nabi Sulaiman. Kalau kita bimbulkan layak bagi kuliah ini dengan kabeh yang menang aku dewi kan. Oh nanti. Mungkin itu ya.